Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kembali kita berada di sekitar perempatan Matraman yang bertemu dengan flyover Pramuka. Di sini pilar-pilar layang LRT Jakarta disambungkan menggunakan steel box girder, dan yang kita lihat ini adalah launching dari steel box girder kedua yang sudah dimulai dengan nose ataupun kerangka besi yang ada di bagian ujung yang nantinya meneruskan steel box girder yang dirakit segmen per segmen menuju ke arah pilar yang ada di seberang. Dan untuk sampai ke sana terdapat pilar-pilar sementara yang terbuat dari rangka-rangka besi yang nantinya berfungsi menopang sedikit demi sedikit segmen yang tersambung tersebut sehingga sampai ke ujung. Adapun pilar beton yang dipergunakan untuk menyeberangkan layang LRT Jakarta menggunakan steel box girder di perempatan Matraman di sini adalah pilar 122B dan pilar 124B. Nah, untuk pilar 123B itu harusnya berada di tengah ya, di sekitar perempatan Matraman. Namun dengan adanya steel box girder dan mampu menopang dari beban dengan jarak yang cukup panjang, nampaknya pilar 123B tersebut tidak dibangun. Untuk pekerjaan steel box girder ini dilakukan oleh Wagner Biro selaku partner dari Waskita yang nantinya menyambungkan layang LRT Jakarta ya, termasuk juga di Manggarai ya, karena yang kita ketahui Manggarai sendiri adalah layang yang masih belum tersambung pilar dan pilarnya dari arah Tambak ke arah Manggarai tersebut. Dan apabila Manggarai serta perempatan Matraman selesai, maka secara keseluruhan layang LRT Jakarta dari Velodrome sampai ke arah Manggarai terkoneksi. Baik, kita lanjutkan pemantauan. Pemantauan kita mulai dari arah Arion Mall di sekitar perempatan Rawamangun ke arah Pulau Mas. Nah, ini jalannya memang sudah dibuka dari beberapa bulan yang lalu malah ya untuk yang area ini. Sedangkan untuk yang area ke arah stasiun LRT Rawamangun itu baru dibuka beberapa minggu lalu. Di bagian kanan ini adalah halte Transjakarta Velodrome. Sebenarnya masih ada pekerjaan-pekerjaan terkadang seperti ini, namun ini hanya occasional ataupun mungkin sementara saja karena ada mungkin konstruksi yang harus diselesaikan, tapi tidak banyak. Baik, ke perempatan Sunan Giri Kayu Jati yang sudah ditutup. Ini adalah stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Ntar ini ada yang lewat, kita berhenti terlebih dahulu. Di depan itu untuk aksesnya dari kiri ataupun dari selatan menggunakan anak tangga sudah selesai. Kemudian untuk yang di sisi utara menggunakan eskalator juga sudah selesai. Ini sebenarnya sudah dekat ya. Nah, untuk halte Transjakarta masih belum ada kelanjutan untuk diintegrasikan. Sebelah kiri dilengkapi dengan lift. Kemudian yang di sisi barat ini ada dua akses ya, satu di bagian selatannya yang ini menggunakan eskalator nampaknya. Kemudian yang di kanan di seberang kita itu ada semacam JPO yang cukup panjang dan dihubungkan ke area pinggir jalan. Baik, langsung saja kita lihat dari JPO tersebut. Adapun di minggu lalu, pekerjaan penyambungan JPO dengan aksesnya di dekat Popeyes atau Burger King nampaknya mungkin saat ini sudah ada progres lanjutan. Ada semacam struktur bangunan berbentuk kotak di bagian ujung dari JPO yang sedang dibangun menggunakan rangka-rangka besi. Tampak para pekerja di sini masih beraktivitas ya. Mudah-mudahan nanti ini berupa anak tangga yang zigzag ya, karena satu lagi tentu ada lift. Lift sendiri berada di dekat ujung Burger King. Kabel udara masih melintang di area pembangunan ini, nantinya mungkin akan dipinggirkan karena belum ada SJUT.
di Jalan Pemuda yang kita perhatikan, ataupun sarana jaringan utilitas terpadu di mana kabel-kabel utilitas yang masih bergantungan itu masuk ke dalam tanah sehingga menjadikan area pinggir jalan lebih rapi dan tentunya lebih aman ya bagi kendaraan-kendaraan yang tinggi pada saat keluar masuk area yang ada. Tidak begitu jauh jalan motongnya, jadi kita akan muncul lagi di bagian depan Jalan Pemuda. Ini rangka-rangka besi penopang dari JPO yang tadi akan dihubungkan kemungkinan dengan kotak anak tangga zigzag. Mungkin ya, ini mungkin. Biasanya anak tangga itu agak panjang, ya, jauh. Kemudian ada undakannya untuk berhenti di bagian tengah. Nah, terdapat kotak satu lagi, ini kalau kita perhatikan dari ukurannya adalah untuk lift. Lift bisa dipakai oleh anak kecil, ibu hamil, lansia pada saat mereka ingin naik ke area stasiun menggunakan JPO yang sudah selesai strukturnya. Tinggal dilanjutkan pekerjaan pembuatan pagar dan atap dari JPO tersebut. Semakin ke sini kita lihat kabel udaranya semakin sembraut. Jalur pejalan kaki disiapkan sedikit saja ya, paling tidak bisa lewatlah di pinggir Jalan Pemuda, tepatnya ke arah stasiun. Adapun JPO yang cukup panjang ini terhubung langsung ke akses ataupun entrance di lantai pertama stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Berbeda dengan yang sisi timur itu ada di bagian ujungnya. Kalau ini lebih berada di sisi utara dari stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Nah, masuknya di sini. Sudah ada pemasangan bondex ya, berarti di bagian atas sudah dicor mungkin sehingga menjadi akses jalan bagi para penumpang. Untuk struktur stasiun di sini setelah ada dinding juga ditutupi dengan ornamen-ornamen yang kita lihat menjadikan stasiun lebih rapi. Jadi tidak begitu kotak sekali ya, tapi ada mungkin estetikanya ataupun pelapis-pelapisnya agar lebih indah dilihat. Dia, jalur kita dipakai oleh pemotor yang melawan arah. Ini adalah stasiun pertama yang ada di Jalan Pemuda dan stasiun ini langsung ke stasiun Velodrome terhubungnya dengan LRT Jakarta fase awal. Untuk layangnya sendiri dari stasiun ini ke arah Velodrome itu turun ataupun menurun dikarenakan platformnya untuk stasiun LRT yang baru, LRT Jakarta Rawamangun, berada di lantai paling atas ataupun peronnya. Sedangkan stasiun Velodrome itu peronnya berada di lantai paling bawah ataupun lantai 1 lebih tepatnya. Ke depan kita lihat itu belum ada sambungan antara halte dan juga stasiun ya, untuk ke arah halte Transjakarta Rawamangun yang tadinya ada area konstruksi di bagian tengah ke arah bawah pilar-pilar ataupun median jalan. Nah, sampai di titik tadi sudah bisa dilewati. Tinggal di sini yang ke arah perempatan Ahmad Yani. Dan di bagian dalam kalau kita bisa lihat itu sudah ada pekerjaan perapian bagian tengahnya ya, kemudian penimbunan area median jalannya dan pemasangan batu-batu Kanstins. Untuk rel sendiri seperti yang kita bisa lihat berikut ya, sudah terpasang sampai ke arah layang LRT Jakarta yang crossing dengan tol Wiyoto Wiono ataupun tol dari Halim ke arah Tanjung Priok di depan sini. Baik, kita akan langsung ke seberang. Bagian tengah ataupun tadinya di sini ditutup total sudah dibuka. Nah, sudah dibuka dan lajur jalan juga mulai bertambah. Hanya saja halte Transjakarta belum dilanjutkan untuk dibuka karena mungkin masih ada pekerjaan di bagian atas. Jadi masih menggunakan halte sementara di bagian pinggir jalan tadi
yang JPO-nya juga dipotong. Lanjut ke arah stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP. Di sini nantinya akan ada JPO yang panjang ke tadi perempatan Ahmad Yani dengan Jalan Pemuda dan Pramuka. Nah, ini ada anak tangga yang sudah mulai kelihatan ya, bentuknya, strukturnya. Kemudian anak tangga ini akan terhubung ke stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP di bagian sisi selatannya. Oke, kita agak ke pinggir. Lalu untuk yang di sisi timurnya belum ada perkembangan untuk pekerjaan pembuatan akses. Baik, mendekati stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Di sini untuk layangnya sudah memiliki pembatas ya ataupun parapet, sudah rapi. Lalu untuk stasiun Pasar Pramuka sendiri ini masih dalam tahap penyelesaian yang kita lihat. Hanya saja untuk akses, apakah itu anak tangga atau juga eskalator, belum begitu kelihatan di area ini. Kecuali di sisi utara ya, di seberang ada kotak yang sudah disiapkan, nantinya kemungkinan akan menjadi kotak lift. Kita akan ambil yang sisi kiri. Dan ini adalah crossing dari layang LRT Jakarta di jalur kereta aktif. Masih terdapat girder-girder di bagian pinggir, girder-girder beton. Nah, untuk layang LRT Jakarta yang belum tersambung mungkin yang ke arah Matraman ya, ataupun stasiun Matramannya. Kita lanjutkan perjalanan ke arah pemasangan dari steel box girder di perempatan Matraman. Nah, ini adalah pilar 116B yang di samping dari flyover. Kemudian pilar-pilar ini diteruskan ke arah perempatan Matraman. Untuk jalan akses di sini memang agak rusak ya, dikarenakan mungkin alat-alat berat banyak melewatinya. Lalu di bagian pinggir ini ada rangka-rangka besi, ini nose-nya ataupun hidungnya pada saat melaunching steel box girder yang ada di depan. Jadi dibentangkan di antara pilar yang sudah disiapkan. Lalu ke arah perempatan Matraman situ di bagian atas dapat kita lihat persiapan dari pekerjaan pengocoran lantai ataupun deck. Nah, ini adalah steel box girdernya, kemudian ada supporting structure-nya menggunakan baja. Jadi untuk bisa sampai girder baja ini ke pilar yang ada di seberang dengan jarak yang cukup jauh, maka diperlukan dari steel box girder yang ini. Jadi kita akan putar balik. Dan ini adalah penampakan dari layang LRT Jakarta yang berdampingan dengan flyover Pramuka ke arah Matraman. Tadi sudah ada pekerjaan dari persiapan pengecoran lantai ataupun deck yang nantinya dapat dilewati oleh rangkaian kereta menggunakan tentunya rel. Untuk area di sekitar underpass, keseluruhan dari struktur konstruksi sudah selesai. Kemudian langsung kita lihat stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Di sini masih penyelesaian bagian dinding dan nampaknya atap di bagian pinggir saja. Nah, tadi kan kita
Perhatikan yang sisi selatan belum ada akses untuk menuju ke stasiun, sedangkan di sisi utara ini sudah ada kotak yang disiapkan yang nanti kemungkinan akan menjadi lift misalnya, atau ada disambungkan dengan eskalator. Kita ke pinggir. Baru satu aksesnya yang kita lihat disiapkan di area ini, selebihnya belum ada. Sedangkan integrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing yang ada di samping juga sama. Jadi memang fokus penyelesaian stasiun terlebih dahulu ya. Baik, kita kembali ke pantauan udara di penghubung antara layang LRT Jakarta dari arah underpass menuju ke flyover Pramuka. Untuk bagian atas dapat kita lihat sudah ada pemasangan rel dengan bantalan relnya. Namun ada satu lagi trek yang di sisi utara itu menggunakan slab track ataupun bantalannya itu dicor ya dari ujung ke ujung, jadi tidak seperti bantalan satu-satu yang ditaruh. Mungkin ada pertimbangan khusus terutama bagi sahabat kami yang mengerti ya tentang konstruksi dan juga trek dari kereta, bisa berbagi informasi ke arah flyover Pramuka di bagian tengah dan layang LRT Jakarta yang menggunakan steel box girder untuk decknya mulai siap dicor. Telah ada pemasangan dari bondex di atas girder beton yang tersambung di antara pilar-pilar, ditambah lagi pelebaran ke arah pinggir menggunakan tulang-tulang besi dan nantinya dilakukan pembetonan. Lanjut ke arah perempatan, baru terpasang girder beton satu sisi. Berarti ada penambahan satu girder beton lagi agar seimbang ya, dan dapat nantinya dicor menjadi deck ataupun lantai. Nah, ini adalah steel box girder yang sudah disiapkan untuk diteruskan launchingnya ke arah tengah. Tadinya jembatan penyeberangan orang penghubung halte Transjakarta di bawah dari flyover Pramuka ke arah pinggir tengah jalan yang ada di depan BCA sana itu sempat akan dibongkar, namun ya karena pilar 123 tidak ada, jadinya tetap dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk pindah ya dari halte yang di bawah flyover ke halte yang ada di Matraman Raya. Ini adalah video minggu lalu ya, jadi yang kita lihat segmennya baru sedikit. Untuk yang kedua yang di hari Sabtu tanggal 18 itu segmennya sudah panjang dan sudah mulai di launching ke arah tengah. Terdapat rangka-rangka besi di sini. Ini adalah supporting structure saja. Jadi sementara pada saat nanti penyambungan dari ataupun launching dari steel box girder sampai ke pilar 124B. Baik, kita lanjutkan perjalanan di bawah stasiun LRT Jakarta Pramuka, Pasar Pramuka lebih tepatnya. Untuk area di bagian tengah sudah banyak yang dibuka dan dapat dipergunakan oleh kendaraan lalu lalang ataupun lalu lintas kendaraan. Jadi sudah lebih lebar aksesnya. Kemudian untuk akses-akses anak tangga menuju ke stasiun itu belum begitu kelihatan untuk di sisi selatan. Sedangkan sisi utara tadi kita lihat sudah ada satu kotak ya, untuk nantinya mungkin bisa dijadikan mungkin anak tangga zigzag ataupun lift misalnya, agar dapat masyarakat menuju ke stasiun. Nah, stasiun tersebut akan diintegrasikan dengan halte Transjakarta yang ada di sebelahnya, yaitu Pasar Genjing. Kita akan naik ke flyover Pramuka untuk melihat perkembangan dari penyambungan steel box girder dari atas flyover. Yang ini terdapat mobile crane di bagian samping, ada dua truk crane. Untuk flyover Pramuka yang dari arah timur ini sudah bisa dilewati di kedua lajurnya, jadi tidak lagi menyempit. Dan di bagian atas ini adalah pemasangan dari girder-girder, baik girder beton atau juga steel box girder yang ini.
Nampaknya sudah di launch untuk yang kedua dan masih dalam tahap penyelesaian. Masih jauh ya untuk yang keduanya. Sedangkan yang pertama ini sudah terpasang sampai ke pilar yang di seberang. Baru satu. Nah, itu tadi fungsi dari girder beton yang masih ada di Jalan Pramuka. Kemudian ada tadi di dekat underpass. Jadi tinggal dinaikkan ke sini dan menyambungkan layang LRT Jakartanya. Di depan penggunaan steel box girder juga kita lihat dari pilar portal ke arah stasiun Matraman yang ini. Nah, dari sini nanti akan ada jembatan penyeberangan orang yang juga cukup panjang menghubungkan stasiun Matraman dengan halte Simpang Matraman. Untuk akses stasiun Matraman dapat kita lihat di bagian sini di pinggir, ya di dekat ke arah Masjid Matraman sudah ada struktur penopang dari, nampaknya ini anak tangga karena dari bentuknya tidak lurus ya, tapi ada undakannya. Kemudian terhubung ke sisi stasiun di sini, di sisi selatan dari stasiun Matramannya. Ini tiang-tiangnya nanti dari anak tangganya. Dan yang jelas untuk bagian bawah stasiun Matraman masih sama ditutup di area konstruksi. Ke arah tengah jalan lajur yang tersisa kurang lebih segini. Baik, kita lanjutkan pemantauan udara dari media sosialnya Waskita dan juga Jakpro. Ini adalah stasiun Rawamangun, stasiun LRT Jakarta fase 1B di Jalan Pemuda. Untuk treknya sudah banyak yang selesai. Ya, yang kita lihat utara dan selatan itu sudah selesai pemasangan trek dari jalur kereta. Tinggal yang akan dilakukan nanti kalau sudah tersambung semua adalah ujian ya, ataupun uji coba dari trek menggunakan vehicle ataupun kereta khusus. Nah, yang kita perhatikan ke arah ujung dari layang LRT Jakarta yang bertemu dengan tol, di sini model dari penyangga treknya ada yang menggunakan bantalan rel, ada yang menggunakan beton saja. Seperti ini. Dan ini adalah stasiun Pramuka BPKP. Atapnya sudah selesai ya, tinggal sedikit lagi di bagian ujung. Di bagian tengah sudah selesai semua. Kemudian dinding juga sudah tertutup sebagian besarnya. Ke arah stasiun Pasar Pramuka di sini trek ataupun jalur keretanya sudah mulai dipasang sebagian besarnya, namun ada beberapa titik masih belum tersambung. Bahkan ada beberapa titik yang kita lihat masih menyusun dari bantalan-bantalan rel. Selebihnya menggunakan slab track yang ini nih, ataupun rel yang bagian bawahnya langsung dibeton secara memanjang. Dan di depan itu adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka yang akses di sisi selatannya belum ada, di sisi utaranya yang tadi kita lihat sudah ada kotak. Dinding masih dalam tahap penyelesaian akhir. Atap ya ini juga sudah semua di bagian tengah, di bagian pinggir-pinggir mungkin sedikit lagi. Dan ini ke arah crossing KRL sama. Pemasangan rel masih berlangsung, batang-batang besi rel juga sudah disiapkan di bagian tengah materialnya. Baik, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan pantau lagi perkembangan dari pembangunan LRT Jakarta fase 1B karena diharapkan pada bulan Agustus sudah bisa dilakukan uji coba dan dapat dipergunakan oleh masyarakat ya, warga Jakarta dari utara ke pusat kota dan sebaliknya. Mungkin setelah Agustus atau di akhir tahun.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.